Pernah dengarkan kutipan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan? Kalimat ini seolah-olah menjanjikan kalau pikiran kita punya kekuatan super buat ngebentuk realitas. Tapi beneran gitu? Seberapa jauh sih kebenarannya? Apakah ini beneran hukum alam semesta atau cuma, ya, angan-angan aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, konsep di baliknya ini terkenal banget dengan nama hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Kalau Anda pernah baca buku The Secret, pasti familiar banget. Idenya kan simple tapi menarik banget ya. Pikiran positif bakal narik hal-hal positif. Teorinya bilang pikiran kita tuh kayak magnet kosmik yang mancarin energi buat narik energi yang sama dari alam semesta. Terus pertanyaannya jadi, kita harus ngelihat ini sebagai apa? Apa ini beneran hukum fundamental alam semesta, kayak gravitasi gitu? Atau cuma wishful thinking, harapan yang indah aja? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba lihat ini dari berbagai sudut. Oke, pertama-tama kita lihat dari kacamata sains dulu deh. Kira-kira ada nggak sih dasar ilmiah yang kuat di balik Law of Attraction ini? Kritik pertama langsung menusuk ke jantung masalahnya. Konsep ini tuh abstrak banget. Maksudnya, nggak ada definisi yang jelas, nggak ada aturan main yang bisa diuji. Nah, kalau sesuatu itu nggak bisa diukur atau dites, sains ya nggak bisa bilang itu benar atau salah. Dan ini adalah ciri khas dari yang namanya pseudoscience. Nah, tabel ini ngejelasin salah satu poin yang paling sering jadi perdebatan. Para pendukungnya kan sering banget tuh pakai istilah-istilah keren kayak energi atau vibrasi. Tapi, energi yang mereka maksud itu beda banget sama energi di dunia sains. Energi di fisika itu jelas, bisa diukur pakai satuan joule, ada hukumnya. Kalau energi versi Law of Attraction, ya lebih kayak metafora gitu. Jadi, kesimpulan dari sisi ilmiahnya cukup jelas ya. Sampai detik ini, belum ada satu pun bukti empiris, bukti nyata yang bisa diuji ulang, yang mendukung hukum tarik-menarik. Makanya kebanyakan ilmuwan nganggep ini pseudoscience, terutama karena sering minjem istilah fisika biar kedengeran ilmiah, padahal penggunaannya nggak tepat. Tapi tunggu dulu. Para pendukungnya punya satu senjata andalan. Argumen pamungkas yang sering banget dikeluarin. Mereka nunjuk ke dunia fisika yang paling aneh dan misterius, mekanika kuantum. Coba deh kita selami. Bahkan seorang Albert Einstein pernah menyebut salah satu fenomena kuantum sebagai aksi menyeramkan dari kejauhan. Ini ngomongin quantum entanglement, di mana dua partikel bisa saling terhubung secara instan, nggak peduli jaraknya sejauh apapun. Nah, inilah yang sering dipakai sebagai bukti kalau kesadaran kita itu nyambung langsung sama alam semesta. Biar gampang bayanginnya, kita pakai eksperimen pikiran yang terkenal banget. Kucing Schrödinger. Oke, bayangin ya, ada kucing di dalam kotak. Nasibnya bergantung sama satu partikel kuantum. Sebelum kotaknya kita buka dan kita intip, secara teori kucing itu hidup dan mati. Sekaligus, aneh kan? Baru pas kita amati, realitasnya terkunci jadi salah satu, entah hidup atau mati. Nah, ini dia kuncinya. Pertanyaannya, apakah pengamatan itu harus dilakukan oleh pikiran sadar manusia? Jawaban sebagian besar fisikawan, tidak. Pengamatan di dunia kuantum itu artinya cuma interaksi. Bisa sama alat ukur, bisa sama partikel lain. Jadi ide kalau kesadaran kita lah yang memilih realitas itu, lompatan yang jauh banget dan gak didukung sama fisika mainstream. Oke, jadi argumen dari fisika kuantum kayaknya nggak sekuat yang dikira ya. Tapi, ini malah bikin kita mikir, gimana kalau kekuatan sebenarnya itu bukan mengubah alam semesta di luar sana? Gimana kalau kekuatannya ada di tempat yang jauh lebih dekat, di dalam kepala kita sendiri? Maksudnya gini, jangan-jangan efek yang dirasain orang-orang itu bukan karena mereka narik sesuatu dari luar, tapi karena mereka berhasil ngubah dunia di dalam diri mereka sendiri. Yep, otak mereka. Nah, disinilah sains punya jawaban yang jauh lebih solid. Neuroplastisitas. Ini tuh kemampuan super keren dari otak kita buat ngebentuk ulang dirinya sendiri. Bayangin deh, jalur saraf di otak itu kayak jalan setapak di hutan. Makin sering kita lewat jalan itu, jalannya kan jadi makin jelas, makin gampang dilewatin. Nah, inilah mekanisme nyata yang ada sainsnya. Salah satu cara paling ampuh buat manfaatin neuroplastisitas ini adalah lewat visualisasi kreatif. Eits, ini bukan ngelamun biasa ya. Ini tuh latihan mental yang fokus. Anda benar-benar bayangin kesuksesan sedetil mungkin pakai semua indera seolah-olah itu udah kejadian beneran. Dan ini bukan sihir loh.
Ada penjelasannya. Ternyata otak kita itu nggak bisa sepenuhnya bedain antara pengalaman nyata sama imajinasi yang detail banget. Jadi pas kita latihan mental ini, jalur saraf yang aktif itu sama persis kayak pas kita ngelakuinnya beneran. Ini bikin motivasi naik, percaya diri kebangun, dan otak jadi terlatih buat fokus sama tujuan. Intinya, kita lagi nyiapin otak kita buat sukses. Oke, sekarang kita gabungin semua ini dengan satu konsep psikologi yang kuat banget. Dan ini bakal geser fokus kita total. Dari yang tadinya berharap menarik sesuatu dari luar, jadi berdaya buat membangunnya dari dalam. Nama konsepnya adalah efikasi diri, atau self-efficacy. Simpelnya gini, ini adalah keyakinan Anda sama kemampuan diri sendiri buat berhasil. Bukan cuma optimis kosong ya, tapi ini rasa percaya diri yang ada dasarnya, yang berakar dari kemampuan kita buat bertindak dan mencapai tujuan. Terus, gimana caranya ngebangun keyakinan sekuat ini? Nah, studi tentang guru-guru ini ngasih kita petunjuk yang jelas banget. Coba deh kita lihat datanya. Sumber percaya diri terbesar mereka itu datang dari mana? Bukan dari pujian, bukan dari teori, tapi dari pengalaman nyata, keberhasilan mereka sendiri di masa lalu. Ini bukti kalau tindakan nyata lah fondasi utamanya. Artinya, efikasi diri itu bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya, tapi sesuatu yang bisa kita bangun. Fondasinya yaitu tadi, pengalaman berhasil. Tiap kali kita bisa naklukin tantangan, sekecil apapun itu, kita tuh lagi ngasih bukti ke otak kita, ternyata gue bisa loh. Tentunya, hal lain kayak bimbingan dari mentor, lihat orang lain sukses, sama dukungan dari teman-teman juga penting banget. Oke, biar lebih jelas, kita sandingkan langsung ya. Law of Attraction fokusnya ke dunia luar, pasif, berharap sesuatu datang ke kita. Kalau efikasi diri, fokusnya ke dalam, ke diri kita sendiri. Ngebangun keyakinan lewat tindakan yang aktif. Mekanismenya pun jelas, usaha, belajar, pengalaman, bukan energi yang abstrak. Di sini, kontrol ada di tangan kita. Jadi, ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang kuat. Mungkin, kekuatan terbesar kita sebetulnya bukan kemampuan buat mengubah alam semesta dengan pikiran, tapi justru kemampuan kita yang didukung sains buat mengubah pikiran kita sendiri lewat tindakan. Dengan mempersiapkan diri dan membangun keyakinan yang gak tergoyahkan untuk benar-benar menciptakan kesuksesan itu sendiri.